Oke, untuk materi UJT berpasangan ini nanti saya usahakan bisa cepat ya karena kita tidak banyak membahas lagi karena sebagian besar sudah kita bahas di yang sama dengan independent test tadi, hanya inti-inti perbedaannya saja ya. Nah, ini memahami pengertian prinsip langkah untuk perbandingan dua min yang yang berpasangan. Ya, ini tadi kita juga sudah ya. Kalau tadi yang kita bicarakan dan kita latihkan adalah yang kelompok terpisah, mandiri atau uncorrelated, maka yang sekarang ini adalah yang berpasangan, nah, tidak mandiri atau correlated. Nah, correlated test ini apa? Itu adalah perbandingan di mana data diambil dari kelompok subjek yang sama dari satu populasi yang diasumsikan berdistribusi normal. Jadi, kalau subjek yang sama ya diambil datanya 2 kali, ya, disebut juga dengan amatan ulang atau repeated measures, ya, di mana datanya adalah data rentet waktu. Nah, biasanya seperti kalau disebut sebagai penelitian yang ada yang before, after, atau pre dan post. Ya, jadi seumpamanya Anda mau melakukan penelitian efektivitas sikat gigi metode 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 tertentu ya terhadap plaque index. Nah, sebelum perlakuan Anda punya 50 orang, sebelum perlakuan itu diukur plaque indeksnya, kemudian mereka diminta setiap hari 2 kali sikat gigi dengan metode A gitu semuanya. Terus nanti setelah 1 minggu ya Anda melakukan lagi pada orang-orang yang jumlahnya 50 orang itu tadi plaque index lagi. Sehingga Anda punya 2 set data ya, set data sebelum perlakuan dan set data setelah perlakuan. Nah, ini kita akan melihat apakah kedua kelompok sebelum dan sesudah perlakuan ini, data ini apakah ada perubahan yang signifikan. Maka UJT ini selain disebut sebagai correlated test atau paired test disebut juga dengan UJT perkembangan atau UJT pertumbuhan atau UJT perubahan. Ya, karena dia menilai tingkat kenaikan atau penurunan suatu keadaan. Ya. Nah, bisa juga untuk membandingkan dua kelompok tetapi yang mengandung ciri-ciri sangat khusus yang itu bisa dipasangkan. Ya. Jadi kalaupun seumpama dia dari individu yang berbeda, ya, tapi ini dimatchkan, dipairkan. Ya. Nah itu bisa juga dilakukan. Jadi kalau seumpamanya tadi eh, sikat gigi tadi grup pertama yang pre itu Anda merekrut 10 orang atau 100 orang yang kemudian nanti Anda melakukan 100 orang untuk diukur yang tidak menggunakan sikat gigi atau ceritanya pre gitu. Terus nanti sikat giginya itu ada 100 orang lagi yang sikat gigi yang hanya diukur post saja. Tapi antara grup yang diukur di awal dengan grup yang diukur pasca atau post ini tadi itu di-match-kan satu persatu harus orangnya punya kemiripan ciri-ciri. Nah, itu bisa juga ya. Sehingga apa? Sehingga pada correlated test ini atau pada paired test ini the number of points in each dataset must be the same. Pasti sama. Ya kalau tadi di independent test itu kan grup A sama grup B jumlah subjeknya bisa beda ya, kelompok A sama kelompok B jumlah subjeknya bisa beda. Tapi karena kalau di paired test karena ini saling berhubungan ya nggak mungkin antara A dan B beda. Ya pasti sama.
A test for differences between two observations, ya, dari dua pengamatan, ya, pasti satuannya sama, ya, karena ini bisa juga disebut pre dan post tadi. Kemudian ini non-parametric counterpartnya adalah, kalau untuk pretest ini Fridman's test. Ya, jadi kita di awal tadi, kalau kamu masih ingat awal kuliah tadi saya sampaikan bahwa kalau t-test itu dipakai untuk statistika parametrik. Tapi nanti kalau ternyata datanya hasil penelitian itu tidak terdistribusi normal, kan mestinya kita tidak boleh menggunakan statistika parametrik. Ya, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan pertama diusahakan bagaimana caranya data itu untuk mendapatkan distribusi yang normal. Tapi tentunya usaha-usaha itu adalah usaha-usaha seperti dikuadratkan semuanya atau dilogkan semuanya. Nah, itu boleh. Nah, kalau sudah diusahakan itu ternyata distribusi tetap tidak normal, maka kita bisa menggunakan analisis statistika yang non parametrik. Nah, kalau per t-test ini yang sama-sama fungsinya di non parametrik itu adalah Fridman's test. Kalau yang tadi yang independent t-test, yang dua kelompok tidak berhubungan tadi yang kita pelajari sebelumnya, itu counterpartnya atau untuk non parametriknya adalah Mann-Whitney-Hughes test, ya, Mann-Whitney-Hughes test itu untuk independent t-test. Kalau untuk non parametriknya, kalau untuk per t-test non parametriknya ini Fridman's test. Nah, sama ininya, kurva T-nya sama, ya, hanya saja nanti yang berbeda adalah perhitungan degree of freedom-nya atau DF-nya atau derajat bebasnya. Kalau tadi di independent t-test, derajat bebasnya didapat dari N1 plus N2 dikurangi 2, ya. Jadi jumlah kelompok 1 ditambah jumlah subjek di kelompok 2 ditambahkan dikurangi 2, itu derajat bebasnya. Nah, kalau di sini ini adalah jumlah kasus gabungan. Jadi ya kan dia pre dan postnya kan sama kan masih. Jadi kalau 10 orang diukur pre, 10 orang diukur post, ya itu bukan 10 tambah 10 enggak, tapi ya 10 itu. Jadi berapa yang diteliti pre dan postnya. Makanya N dikurangi 1. Ini perbedaan perhitungan degree of freedom-nya. Perbedaan degree of freedom tentunya menyebabkan perbedaan pada tadi melihat lokasi si T tabel. Ya. Nah, kemudian rumusnya untuk uji T-nya, kalau untuk yang tidak mandiri atau PERT atau correlated t-test ini sebetulnya sama, ya. Kalau Anda bisa melihat, yang dibutuhkan adalah jarak antar minnya atau perbedaan minnya, kemudian standar deviasinya dan jumlah subjeknya, ya, informasi yang kita cari, yang data yang harus kita dapat. Nah, intinya yang perlu kita camkan adalah bahwa nanti pakai tabel Anda bisa lebih. Jadi ini perbedaan antara min sampel 1 dan min sampel 2 dibagi standar deviasi dari perbedaan 2 min. Ya, kalau tadi yang t-test, yang independen, itu kan di penyebutnya ini kita ada standar deviasi grup A dan standar deviasi grup B, ya kan? Itu kan dihitung ada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kalau di per t-test ini standar deviasinya adalah dari standar deviasinya perbedaan dari 2 minnya. Nah, ini makanya ini cuman begini. Nah, ini B-nya ini apa? Nah, nanti kita lihat di contoh perhitungannya. Ini degree of freedom sama, hanya rumusnya tadi yang beda ya, Dek, ya. Karena tabel T-nya sama, tapi rumus degree of freedom-nya yang beda antara yang PERT dan yang independen. Sudah saya sampaikan. Kemudian cara membaca tabelnya juga sama, hanya perhitungan rumus T-nya yang berbeda. Oke, kita langsung langsung aplikasikan saja ke kasus, ya. Nih. Contoh seumpama ada perubahan paradigma pendidikan dari teacher centered learning ke student centered learning. Nah, dari
fokus guru atau hanya satu arah menjadi student centered learning. Memaksa dosen-dosen untuk merubah metode mengajar, kan? Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah SCL itu efektif ya membuat nilai biostatistika menjadi lebih baik. Nah, maka ini kita ngambil sampel angkatan 2010 yang mengulang kuliah, di mana dia sebelumnya itu pernah memakai metode TCL, kemudian pas mengulang ini dia menggunakan metode SCL. Ini kan orang yang sama, dianggap pre-nya adalah data waktu dia nilai waktu dia masih pakai SCL, masih pakai TCL. Kemudian setelah mengulang ini dia menggunakan menggunakan SCL, nilainya berapa. Nah, kita bisa melihat apakah variabel pengaruh SCL ini yaitu bisa menyebabkan perubahan nilai yang baik. Nah, ini pre-nya ya, kelompok pre-nya waktu masih pakai TCL mereka nilainya ini. Ini ada 10 orang. Kemudian mengulang ya kan, dia sudah mendapatkan metode baru yaitu dengan student centered learning, nilainya menjadi ini. Nah, orang yang sama. Nah, kemudian ini kalau kita totalkan, ini kan kita nanti butuh nilai-nilai ini untuk menghitung T-nya ya, Dek ya. Kemudian kita dapat min-nya, sehingga ini adalah min kelompok pre, min kelompok post. Ya. Nah, kemudian kalau di independent test tadi, itu kan kita tetap menghitung sendiri-sendiri ya. Kelompok 1 ada dikuadratkan di kelompok 1, kemudian kelompok 2 dikuadratkan nilainya kelompok 2. Jadi kita betul-betul standar deviasinya nanti variansinya ngitung variansi kelompok 1, kemudian ngitung juga variansi kelompok 2. Nah, kalau di sini, kalau di PERTI-test maka ada satu kelompok data lagi yang itu merupakan olahan dari pre dan post ini. Yang ini nanti yang dioprek adalah nilai yang perbedaan dari dua minnya ini. Nah, jadi B ini adalah perbedaan dari atau selisih dari X1 dan X2. Nah, karena ini kita membuat satu kolom baru yang ini adalah beda dari masing-masing nilai ini, maka kita harus memperhatikan tanda positif negatifnya ya nilainya ini. Jadi kalau ini X1 kurang X2, 5 dikurangi 5,2 ya berarti minus 0,2. Kemudian dan seterusnya. Ini minus 0,7, tapi kalau 5,8 kalau pre-nya ini lebih baik ya berarti dia plus. Nah, ini sudah dapat, maka kita dapat juga totalnya ya, mentotalnya ya sesuai dengan apa namanya plus minusnya ini. Kemudian minnya tentu total dibagi 10. Ya, ini adalah min dari perbedaan antar data. Nah, kemudian kita masih perlu lagi menghitung jarak dari B ke min B. Jarak dari masing-masing B ke min B. Ini adalah B kecil. Ya, ini bagaimana kita menuju ke variansi ya. Jadi kuadrat jarak dari masing-masing data ke minnya. Ya kan ini sekarang kita kalau PERT itu sudah ini tadi sudah kita proses menjadi satu kolom baru data ini yang kita hitung dari minus 0,2 dikurangi minus 0,4 berarti min 0,2 plus 0,4 jadinya plus 0,2 sama dengan 0,7 minus 0,7 dikurangi minus 0,4 berarti dapat minus 0,3 dan seterusnya. Ini kalau plus 0,9 ditambah kan ini jadi plus ya kan minus ya kan ini minus min B minus dilalah min B nya minus jadi 0,9 plus 0,4 jadi 1,3 dapat semuanya kemudian ini kita kuadratkan nah, kuadrat kita dapat sigma B kuadrat nah, kalau kita sudah dapat sigma B kuadrat kita bisa masukkan ke rumus ini tadi nah ini sigma B kuadrat
dibagi dengan 10 dikalikan 9, ya kan, 10 kurangi 1, dibagi 90. Ya. Min sampel 1 dikurangi min sampel 2, tadi juga sudah ada, ini juga sudah dapat standar deviasi diangkatkan. Ya. Sehingga nanti akan didapatkan hasil seperti ini. Ini 6,5, 6,9 tadi, 6,5, 6,9 minnya ya. 6,5, 6,9, kemudian derajat bebasnya 9 ya, 10 dikurangi 1, N kurangi 1, kemudian nah, tabelnya kalau kita menggunakan tingkat kepercayaan 5% itu adalah 2,26. Coba kita lihat ya, tingkat kepercayaan 5% dengan degree of freedom 9. Degree of freedom 9, tingkat kepercayaan 95% adalah 2,26. Nah, jadi T tabelnya adalah 2,26. T hitungnya ini tadi berdasarkan perhitungan ini tadi ya, berdasarkan perhitungan ini kita dari angka-angka ini kita masukkan ke rumus ini, kita dapat 1,67. Maka artinya ini T hitung yang 1,67 ini kurang dari T tabel. Ya, karena T tabelnya adalah 2,26. Artinya kesimpulannya itu kita menerima H0. Menerima H0 itu artinya sebelum dan sesudah dengan menggunakan SCL tadi tidak ada perbedaan. Ya, kalau tidak ada perbedaan sama saja sebelum TCL dan sebelum SCL dan sebelum SCL dan sesudah SCL itu sama-sama saja tidak ada perbedaan, maka itu namanya menerima H0 atau SCL tidak efektif. Nah, kesimpulannya SCL tidak efektif. Sampai di sini ada pertanyaan nggak adik-adik? Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kalian juga sudah semakin mumet ya. Nah, ini kita lanjutkan saja. Hanya nanti yang saya tadi sampaikan di tengah perkuliahan bahwa saya akan menyampaikan nanti apakah pengaruhnya perbedaan tingkat kepercayaan tadi yang 95%, 99% dan 99,5% tadi terhadap hasil penelitian. Nanti bagian terakhir dari presentasi saya atau kuliah saya. Nah, ini kalau menggunakan SPSS ya besok kamu kuliah Upcom mestinya ada untuk praktik tes. Kita nggak perlu ngitung T yang manual tadi, kemudian nggak perlu lihat tabel juga ya. Artinya tinggal masukkan saja datanya, kemudian nanti di analyze, verti test, semuanya keluar. Ya, degree of freedom-nya ini 9, nilai T-nya 1,6, itu tadi juga sama. Nah, kemudian biasanya kita tinggal lihat ini aja, signifikansinya. Kalau di sini signifikansinya adalah 0,139, itu berarti di atas 0,05. Kalau di atas 0,05 berarti tidak signifikan. Kalau tidak signifikan tidak ada perbedaan antara pre dan post, berarti SCL tidak efektif. Ya, cepat sekali ya kalau pakai software. Nah, ini kasus 2, ini yang saya sampaikan hanya untuk memberikan ilustrasi saja. Bagaimana tingkat kepercayaan tadi, apakah 95%, apakah 97,5%, apakah 99% atau 99,5% itu mempengaruhi persepsi kita terhadap hasil penelitian. Ya, ini ada 20 perawat ditempatkan di rumah sakit, 2 rumah sakit, masing-masing 10 orang, kemudian dia berkinerja selama 10 tahun dan dilihat apa perkembangannya dalam 5 tahun itu apakah ada peningkatan atau tidak kinerjanya. Jadi ini ada 20 orang ya kan di rumah sakit 1 dan rumah sakit 2. Kemudian ini nilai kinerjanya tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kita pengen tahu di tahun keberapa itu ada perubahan kinerja yang signifikan. Ya, ada perubahan kinerja yang signifikan itu setelah kerja berapa tahun. Ya. Nah, ini tahun pertama sampai kelima, N-nya 20, min-nya tadi dapat dari data tadi masing-masing, kemudian timpangan baku atau standar deviasinya adalah ini. Kita lihat di tabel dengan T hitung,
dibandingkan dengan tabel kerja ya, maksudnya ini rumus T hitung dibandingkan dengan tabel kerja. Nah, ini kita lihat tahun 1 ke tahun 2, tahun 1 ke tahun 3, tahun 1 ke tahun 4, dan 1 ke tahun 5 ya setelah. Nah, T hitung di komputer didapatkan ini, T hitungnya kita nggak usah pakai rumus tadi ya, mumet langsung kita ambil saja dari SPSS, namanya T hitungnya dapatnya ini. Kemudian degree of freedom-nya karena 20 orang itu tadi jadi 19. Nah, kita kalau T tabelnya itu kalau 95% 2,09, kalau 97,5 sekian, kalau 99 sekian, kalau 99,5 itu T tabelnya sekian. Nah, kita akan bandingkan antara tahun pertama ke tahun kedua didapatkan T hitung sekian. Kemudian kalau kita pakai 95% kepercayaan atau alfa 0,05 degree of freedom itu di tabel itu T-nya adalah 2,09. T hitung kita adalah minus 0,809. Artinya T-nya ini lebih kecil daripada T tabel. Berarti dari tahun 1 ke tahun 2 karena T hitung lebih kecil dari T tabel, belum ada perbedaan. 1 tahun bekerja tidak ada perbedaan pekerjaan yang signifikan, kinerja yang signifikan. Tahun pertama dengan tahun ketiga berarti dia udah 2 tahun kerja ya. T hitung itu dia mendapatkan 2,651 ya. Kalau kita ini pakai 0,05 atau ya jadi 95% tingkat kepercayaan, maka T hitung ini apanya namanya minus plusnya nggak kita perhatikan ya. Jadi kita perhatikan angkanya. T hitung itu lebih besar daripada T tabel kalau kita pakai yang 0,05 atau 95%. Artinya dianggap dengan kepercayaan 95% itu sudah ada perbedaan kinerja. Tapi kalau kita tingkatkan signifikansinya, artinya kita tingkatkan tingkat kepercayaannya menjadi 99%, yang itu berarti di tabel tadi 0,01, T-nya tabel itu 2,86. Padahal kita baru dapat 2,65. Sehingga artinya T hitung itu kurang dari T tabel. Kalau kita pakai 99%, maka di tahun ketiga itu dianggap belum ada perbedaan kinerja. Ya. Kalau tingkat kepercayaannya 99%. Tapi kalau 95% itu dianggap sudah ada perbedaan kinerja. Nah, inilah yang membedakan standar kita mengambil tingkat kepercayaan itu, kita melihat datanya itu kalau tingkat toleransinya itu semakin ketat ya, persentasenya sampai 99%, maka kita tidak mentoleransi sedikit pun kesalahan. Ya, nah di sini P komputernya 0,016. Kalau kita ngambil 0,05 kan mestinya dia di bawah ini 0,016. Jadi dia sudah signifikan. Tapi kalau 0,1 kali di tahun keempat kita sudah nggak harus lihat lagi yang 95% ya. Kita coba cek dengan yang 0,01, yang 99% aja T-nya. Hitung itu lebih daripada T tabel. Sehingga ini pasti kalau 0,01 saja dia signifikan, pasti yang 95% juga signifikan. Lebih ekstrim lagi kalau dia pakai 99,5%. Nah, itu pasti yang 95% juga signifikan. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Jadi di sini simpulannya kalau di tahun ke-1 itu belum ada signifikan, di tahun ke-2 itu kurang signifikan, di tahun ke-4, ke-5 ini sangat signifikan ya. Nah, ini tidak signifikan, kurang signifikan, signifikan, dan sangat signifikan tergantung melewati persentase kepercayaan. Oke adik-adik, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi mohon maaf melewati waktu sedikit, harusnya tadi sampai 11.40 ya, ini udah 11.50. Apakah ada pertanyaan adik-adik terkait dengan PET test? Atau boleh juga di independent test? Boleh diaktifkan lagi kameranya?